Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Deska Azahra, nomor absen 3 dari kelas 10 TKRA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang engine, sistem pengapian pada kendaraan bensin. Bayangkan, jika mesin mobil tidak memiliki percikan api, apakah kendaraan bisa berjalan? Tentu tidak. Disinilah peran penting sistem pengapian. Pada video ini, saya akan membahas tentang sistem pengapian bekerja. Busi adalah komponen penting dalam sistem pembakaran mesin yang berfungsi untuk menghasilkan percikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar, sehingga mesin dapat bekerja. Busi ibarat pemantik yang memicu pembakaran di dalam ruang bakar yang kemudian menghasilkan tenaga untuk menggerakkan mobil. Koil pengapian atau dikenal juga dengan nama ignition coil adalah komponen vital dalam sistem pengapian kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai transformator listrik untuk mengubah tegangan rendah dari baterai sekitar 12 volt menjadi tegangan tinggi antara 15.000 volt hingga 45.000 volt atau lebih yang dibutuhkan untuk menghasilkan percikan api pada busi sehingga memungkinkan pembakaran campuran udara bahan bakar di dalam mesin. Distributor pengapian adalah komponen kunci dalam sistem pengapian mesin konvensional mobil yang berfungsi untuk menyalurkan listrik bertegangan tinggi dari koil pengapian ke setiap busi pada waktu yang tepat untuk menyalakan campuran bahan bakar di dalam silinder mesin. Rotor berfungsi membagikan arus listrik tegangan tinggi dari koil pengapian ke terminal kabel busi pada tutup distributor secara berurutan, sesuai urutan pengapian, firing order. Rotor berputar di dalam distributor untuk menyalurkan percikan api ke silinder yang tepat, memastikan pembakaran efisien. Biasanya firing order seperti 1342 atau 1243. Pada sistem pengapian konvensional berfungsi sebagai pemutus dan penghubung arus listrik primer koil ke massa secara cepat. Ini memicu induksi tegangan tinggi pada koil sekunder untuk menciptakan percikan api busi tepat waktu. Komponen ini krusial untuk mengatur ritme pembakaran. Karburator fungsi utama mencampur bahan bakar dengan udara dalam rasio tepat sebelum masuk ke ruang bakar. Jenis-jenis karburator: fixed venturi, ukuran venturi tetap, sering digunakan di motor konvensional. Variable venturi, escape, diameter venturi berubah mengikuti bukaan gas. Vakum, menggunakan kevakuman udara untuk mengangkat escape. 1. Pelampung atau float pelampung. Yang sering disebut float adalah elemen dalam sistem pelampung yang berfungsi menekan needle valve untuk menutup saluran bahan bakar dan mengatur ketinggian bahan bakar di dalam mangkuk pelampung. Mangkuk pelampung, float chamber. Mangkuk pelampung ini berperan sebagai tangki sementara sebelum bahan bakar disalurkan ke bagian lain dalam sistem karburator. Katup jarum, atau dikenal juga sebagai needle valve, adalah komponen penting dalam sistem pelampung yang bertugas mengatur pembukaan dan penutupan saluran bahan bakar berdasarkan ketinggian bahan bakar di dalam ruang pelampung. Saat tekanan bahan bakar meningkat, needle valve akan terangkat akibat gaya tekan ke atas yang diteruskan oleh plunger, sehingga menutup saluran bahan bakar dengan tepat. Main jet berfungsi menyuplai dan mengatur jumlah bahan bakar pada putaran mesin menengah hingga tinggi. Saat gas dibuka lebar, komponen ini bekerja maksimal menyemprotkan bensin. Pilot jet, slow jet,
Berfungsi mengatur jumlah bahan bakar pada putaran mesin rendah atau saat mesin stasioner. Komponen ini menjaga mesin tetap hidup saat tidak digas. Silinder head, kepala silinder, berfungsi utama sebagai penutup blok silinder untuk membentuk ruang bakar. Tempat mekanisme katup, valve mechanism, dudukan busi atau injektor, serta saluran masuk buang. Komponen ini vital untuk mengarahkan campuran bahan bakar dan membuang gas sisa pembakaran, serta jalur pendinginan mesin. Fungsi blok silinder. 1. Tempat bergerak piston menjadi dudukan silinder untuk piston bergerak naik turun guna menghasilkan tenaga mesin. 2. Tempat pembakaran menjadi ruang tempat terjadinya pembakaran bahan bakar dan udara. 3. Tempat pendinginan mesin memiliki water jacket atau sirip pendingin untuk mengalirkan cairan pendingin atau radiator agar mesin tidak overheat. Fungsi utama piston adalah mengubah tekanan hasil pembakaran bahan bakar menjadi gerakan mekanis naik turun, yang kemudian diteruskan ke poros engkol crankshaft untuk menghasilkan putaran mesin. Piston bekerja di dalam silinder untuk menghisap, memanfaatkan campuran bahan bakar, menerima tenaga pembakaran, dan membuang gas sisa pembakaran. Intake valve atau katup masuk berfungsi sebagai pintu masuk campuran udara dan bahan bakar atau udara saja pada mesin injeksi langsung ke dalam ruang bakar mesin pada saat yang tepat. Komponen ini bekerja secara sinkron dengan camshaft untuk memastikan efisiensi pembakaran optimal. Exhaust valve atau katup buang berfungsi utama untuk membuka dan menutup saluran keluar gas sisa pembakaran dari ruang bakar ke exhaust manifold. Pada saat langkah buang, katup ini memastikan mesin bekerja efisien dengan mengeluarkan gas kotor, menahan suhu tinggi, serta mengatur aliran gas buang. Apa yang dimaksud dengan mesin patak? Dan bagaimana cara kerjanya? Mesin patak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang terdiri dari 4 siklus atau langkah untuk satu siklus kerja mesin. 4 langkah itu adalah intake, kompresi, pembakaran, dan pembuangan. Setiap langkah diatur oleh gerakan piston dalam silinder mesin dan mekanisme katup masuk dan buang. 1. Langkah intake, di mana piston turun dan katup masuk terbuka sehingga campuran bahan bakar dan udara dapat masuk ke dalam silinder mesin. 2. Langkah kompresi. Selanjutnya, piston naik dan menekan campuran bahan bakar dan udara yang masuk sehingga tekanan dan suhu meningkat. 3. Langkah usaha. Setelah itu, busi menghasilkan percikan api yang membakar campuran bahan bakar dan udara yang dikompresi. Proses pembakaran menghasilkan energi dan tekanan yang mendorong piston turun. 4. Langkah buang. Pada langkah terakhir, katup buang terbuka dan piston naik, mendorong sisa gas pembakaran keluar melalui saluran manifold. Proses keempat langkah ini kemudian diulang kembali untuk menghasilkan energi mekanis pada mesin 4 tak. Biasa digunakan pada sepeda motor, mobil, dan mesin pembangkit listrik. Itulah penjelasan mengenai sistem pengapian, bagian penting yang membuat kendaraan bisa bekerja dengan baik. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Chloe Silk